Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 November tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah berjaga-jagalah dan waspadalah. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengenang kembali ya masa-masa pandemi COVID-19 yang lalu ya, itu kira-kira antara tahun 2020 sampai 2023 ya, 3 tahun kita mengalami pandemi COVID-19 yang begitu mengerikan ya. Tentu rasanya kita patut bersyukur ya. Saya masih ingat di masa pandemi itu banyak sekali kenalan-kenalan saya, ya, keluarga saya, handai tolan, sahabat-sahabat, tetangga-tetangga dan kenalan-kenalan saya meninggal dunia karena mengidap ya, atau karena diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini ya. Banyak romo, banyak suster, bruder yang mendahului saya ya, dalam usia yang jauh lebih muda dari saya ya. Mereka harus lebih dulu menghadap Tuhan karena terkena COVID-19 ya. Maka kalau mengenang masa pandemi COVID-19 itu, saya spontan ya, saya sungguh merasa bersyukur ya, dan sungguh merasa beruntung. Saya bersyukur kepada Tuhan ya, bukan karena saya ini takut dengan kematian, bukan ya. Jadi saya bersyukur bahwa saya masih hidup ya, tidak kena COVID-19 ya, tidak meninggal seperti romo-romo yang lain dan juga keluarga dan kenalan-kenalan saya yang lain. Saya bersyukur bukan karena saya takut dengan kematian, tetapi saya bersyukur karena saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan gereja ya. Dan saya kira syukur ini juga patut untuk Bapak Ibu saudara-saudari lambungkan kepada Tuhan ya. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari juga punya banyak kenalan ya, handai tolan, keluarga, kerabat, tetangga-tetangga, teman-teman yang harus meninggal dunia karena COVID-19 ya. Dan Anda ya patut bersyukur ya, sungguh patut bersyukur karena Anda sampai hari ini masih hidup ya, masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan dan akhirnya bisa mendengarkan ya renungan harian Katolik yang saya berikan pada hari ini ya. Sungguh kita patut bersyukur ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang juga saya syukuri adalah pengalaman iman ya, pengalaman iman yang saya alami melalui peristiwa pandemi COVID-19. Saya melihat pada waktu itu banyak sekali orang yang tidak siap ya, banyak sekali orang yang tidak siap untuk menghadapi peristiwa buruk ya, atau bencana di dalam hidupnya. Banyak orang yang ya karena pandemi usahanya bangkrut ya, itu tidak terhitung ya. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang seperti itu ya, di masa pandemi usahanya bangkrut, bisnisnya terpuruk, dan mereka mengalami stres ya karena tidak siap dengan situasi buruk yang harus mereka hadapi ya. Yang dulunya itu kaya raya ya, yang dulunya itu berkelimpahan, tiba-tiba bisnisnya terpuruk, usahanya bangkrut, lalu hidup pas-pasan, mereka tidak siap ya. Lalu mengalami stres dan depresi, dan juga saya juga menyaksikan betapa mudahnya orang di masa pandemi itu memutuskan untuk bunuh diri ya, tidak terhitung ya. Bahkan kalau saya hitung itu di masa pandemi itu saya 5 kali memimpin misa tutup peti itu untuk umat Katolik ya, dan mereka ini meninggalnya karena bunuh diri ya, karena tidak kuat ya menahan realitas ya, menghadapi realitas terjadinya pandemi COVID-19 ini. Mereka
merasa sangat tertekan ya, lalu berani mengambil keputusan untuk bunuh diri ya. Sayang sekali. Tetapi di lain pihak saya juga bisa melihat banyak orang yang meskipun pandemi COVID-19 ini mendera mereka ya, sama-sama ya, seluruh dunia saya kira ya, bukan hanya seluruh Indonesia, seluruh dunia waktu itu menderita karena pandemi COVID-19, tetapi mereka tetap mampu bertahan ya, mampu untuk bersikap positif di dalam kehidupan ini karena mereka rupanya mereka senantiasa mempersiapkan diri ya, selalu berjaga-jaga, bersikap waspada, dan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi dan kondisi yang paling buruk di dalam kehidupan ini ya. Makanya mereka pun meskipun sama-sama mengalami pandemi COVID-19, mereka tetap bersikap optimis ya, bersikap penuh semangat, bersikap positif, dan akhirnya bisa berhasil melalui masa pandemi ini, dan sekarang mereka tetap hidup ya. Dan peristiwa pandemi COVID-19 ini memberi mereka satu pengalaman iman yang luar biasa, dan hidupnya dipenuhi oleh rasa syukur ya, yang berkobar-kobar, rasa syukur yang berkelimpahan karena mereka boleh melalui masa pandemi yang tidak mudah itu ya. Jadi di sini Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peristiwa pandemi COVID-19 ini saya bisa melihat ada dua kelompok manusia ya, manusia yang tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi dan kondisi yang paling buruk dalam hidupnya ya. Jadi mungkin ya dalam hidupnya dia tidak pernah merenungkan ya, sekarang saya hidup enak, sekarang saya hidup berkelimpahan, bagaimana nanti kalau semuanya ini berakhir ya. Nah, mereka tidak pernah merenungkan itu ya. Jadi yang dipikirkan hanya senang-senang saja ya, tidak pernah memikirkan bagaimana kalau saya menderita ya. Dan ketika penderitaan itu datang, mereka tidak siap ya, lalu stres, depresi, bahkan memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi di lain pihak ada orang-orang yang selalu mempersiapkan diri dengan baik ya, bahwa meskipun sekarang mereka dalam keadaan yang baik, berkelimpahan ya, dalam keadaan yang menyenangkan, yang enak, tapi mereka sadar bahwa segala peristiwa ya, segala situasi, segala kondisi itu pasti bisa berubah ya. Maka ketika terjadi pandemi COVID-19 ini ya, ketika terjadi peristiwa pandemi COVID-19 ya, mereka pasti shock juga ya, mereka pasti terpukul juga ya, tetapi mereka tetap bisa bertahan ya, mereka tetap bisa berpikir positif, bisa tetap bersikap optimis di dalam kehidupan, dan akhirnya bisa lolos ya, bisa melalui masa pandemi itu dengan baik ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus ya dikisahkan, Tuhan Yesus sedang berada di dalam bait Allah, dan dia melihat ya orang-orang yang datang ke bait Allah itu mengagumi keindahan ya, dan kemegahan juga kemewahan dari bait Allah itu, mengagumi segala perhiasan-perhiasan ya yang menghiasi bait Allah itu sehingga menjadi tempat yang begitu indah dan megah ya. Tetapi di sela-sela kekaguman itu Tuhan Yesus bersabda, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain ya. Nah, tentu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini adalah bahwa orang-orang itu harus selalu mempersiapkan diri ya, bahwa kemegahan bait Allah ini, keindahan bait Allah ini suatu saat pasti akan ada akhirnya ya. Bait Allah yang begitu indah ini, meskipun sekarang tampak begitu kokoh, indah dan megah, tapi tidak ada jaminan ya bahwa keindahan itu akan bertahan selama-lamanya ya. Dan memang terbukti pada tahun 70 Masehi itu pasukan Romawi ya. Jadi pasukan Romawi itu akhirnya
meratakan kota Yerusalem termasuk Bait Allah ini dihancurkan oleh pasukan Romawi, dan kemudian bangsa Israel ya, bangsa Yahudi ini tersebar ke seluruh dunia ya, terpencar ke seluruh dunia karena Israel dihancurkan oleh pasukan Romawi ya, oleh pemerintahan Romawi ya. Jadi nubuat Tuhan Yesus itu akhirnya memang terjadi ya. Tetapi lebih dalam daripada itu ya, lebih dalam lagi, Tuhan Yesus melalui sabdanya ini mau mengingatkan kita semua bahwa tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini ya. Mungkin pada saat ini kita sungguh berkelimpahan, kita kaya raya, kita banyak uang, kita banyak properti di sana sini ya, harta berkelimpahan, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa semuanya itu akan tetap berada dalam kepemilikan kita ya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa semuanya itu akan menjadi milik kita ya. Dan Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk selalu bersiap siaga, untuk selalu waspada, untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang mungkin tidak kita harapkan ya. Situasi dan kondisi yang terburuk di dalam kehidupan kita, kita harus selalu mempersiapkan diri dan berjaga-jaga, selalu waspada untuk menghadapi itu semua. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita selalu bersikap waspada, berjaga-jaga, dan juga sekiranya akhirnya situasi dan kondisi yang buruk itu datang ke dalam hidup kita, marilah kita bersikap untuk kuat menghadapinya, kita bersikap tabah, terus bersikap optimis, terus bersikap positif di dalam kehidupan ini. Dan semoga dengan demikian hidup kita selalu diliputi dengan ketenangan dan kedamaian yang tidak berkesudahan. Tuhan memberkati.